Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Nur Fauzi, NIM 201804102285 dari kelas Komunikasi Bisnis AG, dan di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Usaha di Saat Pandemi. Nah, ada apa dengan COVID-19? Banyak orang takut keluar rumah. Yang kedua, khawatir dengan masalah keuangan. Dan yang ketiga, pertemuan antar orang menjadi terbatas. Dan banyak karyawan dirumahkan atau di PHK. Dan yang terakhir, perilaku masyarakat berubah dari biasanya. Dan yang selanjutnya, bagaimana dampak terhadap dunia wirausaha? Yang pertama, tentunya pasar lesu. Dan yang kedua, distribusi terhambat. Serta yang ketiga, omset turun drastis. Dan yang selanjutnya, modal terganggu. Dan yang terakhir, kredit macet. Ya, selanjutnya, apa pilihannya? Apakah kita harus menutup usaha? Yang selanjutnya, apakah kita harus mengurangi produk dari karyawan? Dan yang ketiga, bertahan agar usaha bisa tetap jalan dan karyawan bisa tetap bekerja. Terus yang selanjutnya, diversifikasi produk untuk bisa bertahan. Dan yang selanjutnya, mengganti usaha. Dan terakhir, memilih menutup usaha kemudian bekerja di tempat yang lain. Tentu saja tidak, kan? Nah, yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk bertahan di saat pandemi COVID-19? Dan yang selanjutnya, membangun kekuatan tim. Yang pertama, di tengah pandemi corona seperti ini, semua pengusaha perlu beradaptasi secepat mungkin. Salah satunya dengan cara membangun kekuatan tim menjadi lebih solid. Dan dengan memiliki tim yang solid, maka segala beban dan kesulitan menjadi lebih ringan dan akan lebih mudah diatasi. Selanjutnya, mengatur cash flow atau arus kas. Intinya, kurangi pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak penting. Selanjutnya, membangun empati. Dalam situasi seperti sekarang, menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tetapi juga empati. Selanjutnya, mengatur cara kerja pengusaha dan karyawan. Dalam situasi pandemi COVID-19, bekerja dari rumah atau work from home atau WFH menjadi alternatif yang disarankan. Untuk itu, pengusaha bisa mengatur tata cara kerja. WFH tersebut mengatur waktu tepat dan durasi kerja, mengatur tata cara kerja karyawan, baik untuk pekerjaan yang harus dilakukan di lokasi usaha maupun pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Yang ketiga, mengatur SOP atau SOP agar produksi tetap berjalan sesuai keinginan. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengutamakan prioritas. Nah, yang selanjutnya, modal menipis. Bagaimana? Bila pilihannya adalah harus ada penambahan modal untuk bisa bertahan, maka sebaiknya pelaku UMKM mencari pendanaan yang beresiko rendah atau bunga terjangkau dan terhindar dari
jeratan rentenir. Yang selanjutnya, sumber permodalan dari mana? Yang pertama, pendanaan dari bank dengan bunga rendah. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, lembaga keuangan non-bank atau dengan bunga terjangkau. Dan keempat, lembaga-lembaga BUMN dan swasta dalam bentuk pinjaman bergulir dari dana CSR. Dan yang terakhir, dukungan atau program stimulus pemerintah. Ya, selanjutnya, strategi marketing baru. Yang pertama, menjadi hubungan dengan konsumen. Menjaga hubungan dengan konsumen. Yang kedua, manfaat seluruh sumber daya tersebut, termasuk komunitas. Yang ketiga, pastikan bisnis Anda bisa dilihat melalui online atau media sosial dan lainnya, atau toko online atau GoFood, GoMart, dan lain-lain. Dan yang keempat, sesering mungkin menawarkan produk-produk yang dibutuhkan dengan harga terjangkau. Bisnis di masa pandemi, bisnis alat-alat kesehatan atau masker, face shield, hand sanitizer, APD atau alat pelindung diri, dan beberapa alat kesehatan lain. Yang kedua, bisnis makanan atau minuman sehat dan sembako. Dan yang ketiga, bisnis obat-obatan dari produk suplemen seperti vitamin C, vitamin E, dan suplemen sejenis. Dan yang keempat, bisnis buah-buahan, sayur mayur, perikanan, peternakan, dan lainnya. Nah, yang kelima, bisnis jamu herbal seperti kunyit, temulawak, jahe, kencur, kayu manis, laos, dan daun sereh, dan lain-lain. Yang keenam, bisnis berbasis hobi, tanaman hias, penulis lepas, desain grafis, dan lain-lain. Dan tentunya semua itu jual online maupun dengan offline. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.